terima kasih dulur. Ini melanjutkan episode tadi jalur Gresik Lamongan Surabaya atau Lamongan Gresik Surabaya. Ini setelah kita dari Sedayu, tadi kita melewati Panceng, Alas Panceng, kemudian Sekapuk, Sedayu. Ini sekarang lepas dari Sedayu, lanjut ke arah Gresik Surabaya. Saat ini posisi di kawasan Abarabir, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Ini tampak di depan kita ini kawasan POM Abarabir. Ini jalannya tetap hati-hati seperti tadi, yaitu bergelombang. Jadi untuk mobil saya rasa kecepatan 30-40 sudah nyaman. Lebih dari itu kelihatannya pontang-panting mobilnya. Nah, di jalur sini ada nanjak sedikit, mau masuk kawasan Bunga, kita tetap harus hati-hati. Nah, ini jalurnya bergelombang, banyak truk besar, jalur ekspedisi, kemudian jalur truk angkut sirtu atau angkut pedal untuk uruk di kawasan sini lur. Ini tampak kita melewati jalur ini mobil nanjak dan harus hati-hati. Kita ada kecepatan karena ada mobil masih kosong, dan yang kita salib memang mobil lambat, yaitu truk-truk besar. Jadi wajar. Ini ke kurang lebih 2 km sebelum Bungai. Di sini banyak pesantren, termasuk pondok pesantren yang kita kenal di Komarudin, Bunga. Kemudian ini ada kawasan kampusnya juga di Bunga ini, dan banyak kafe di sini. Kita sering tersendat karena banyak truk kontainer yang lewat sini. Ini jalan turunan di kawasan Bunga yang sering kita dengar. Ini Kecamatan Bunga. Nah, di depan kita nanti ada pertigaan. Kalau ke kanan itu masuk ke Kecamatan Dukun. Lurus tetap jalur Pantura ke Gresik Surabaya. Di sini sering terjadi insiden, makanya hati-hati di sini, terutama kalau ada truk besar, karena sering ngeblong di sini. Ada rem dadak, ada rem orang nyebrang. Nah, karena ini juga kawasan pasar. Jadi di hari-hari tertentu jadi pasaran Bunga. Jalur sini merambat biasanya sampai ke Jembatan Sembayat. Kebetulan Jembatan Sembayat untuk kali ini juga sedang perbaikan. Jadi konstruksinya kelihatannya bermasalah sehingga dikhawatirkan ambrol, makanya sementara jembatan yang baru ditutup. Pasti kalau lewat sini pasti merayap, karena jalurnya yang asalnya 2 jembatan menjadi 1 jembatan saat ini. Sebentar lagi kita akan review jembatan yang sedang bermasalah tadi. Ini jalurnya. Nah, ini jembatannya sudah masuk ke jembatan yang lama, karena jembatan yang baru ini ditutup loh ya. Sekarang ditutup karena kelihatannya sudah bermasalah. Jadi walaupun baru, mungkin konstruksi yang mengkhawatirkan sehingga sekarang ditutup. Kita nggak tahu, nggak ada penjelasan kenapa kok sekarang ditutup. Masyarakat menduga karena jembatannya tidak layak, atau mungkin kesalahan konstruksi, bisa jadi. Karena setelah dipakai beberapa saat aja, sekarang sudah tidak dipakai lagi.
Ini jembatan Sembayat lama. Yang sebelah kiri, tampak sebelah kiri ini jembatan Sembayat baru. Nah itu banyak retak-retak itu tampak. Nah ini jembatan Sembayat baru. Terus ini yang lama yang kita lewati ini. Kalau kita lihat konstruksi bawahnya ya jadi kelihatan longgar. Nah ini jembatan Sembayat baru yang tampak warna oranye itu sebelah samping. Nah ini jembatan lama. Bening Pak kamera kan ya. Bening nih. Oke. Nah, keluar dari jembatan Sembayat lama. Nah, ini kita tetap harus waspada, hati-hati karena jalannya padat. Biasanya di sini kalau jam-jam tertentu sangat padat, sehingga motor pun juga nggak bisa bergerak. Kenapa? Di sini adalah kawasan industri, termasuk yang paling banyak padat membuat padat jalan adalah karyawan dari mie sedap. Ini kalau jam-jam shift itu kita mobil harus banyak mengalah karena banyak karyawan mie sedap. Nah, tampak ini mie sedap itu yang berbaju merah hati itu. Nah itu celananya itu karyawan mie sedap. Ini desa Sembayat. Masih bersama Cak Pit, mencoba mereview jalur Pantura via Panceng, Sedayu, Manyar, Gresik, Surabaya. Nah beginilah suasana jalannya dari Sembayat ke arah Manyar, Gresik. Padat, merayap, kemudian banyak mobil, sempit jalannya karena hanya bisa dilalui 2 jalur bolak-balik, jadi tidak bisa jalur luas seperti di jalan-jalan kota yang lain. Sangat padat. Ini suasana begini ini sampai nanti di kota Gresik. Jadi kalau jalur sini dulu saya tahun 2015 2014 itu saya ke Surabaya, dari Panceng ke Surabaya itu tidak sampai 1 jam. Tapi sekarang Panceng ke Surabaya itu paling cepat 1,5 jam. Ya karena satu, jalan semakin padat. Yang kedua, volume luas jalan tidak pernah bertambah. Jadi volume mobil bertambah, volume luasan jalan tetap seperti 2010. Nah ini ya kita harus sabar. Sini baru lengang kalau di atas jam 10 malam. Nah itu baru kita pulang bisa ada kecepatan agak lumayan, bisa di atas 60. Nah kalau jam-jam siang begini, jam kerja, jam itu ya biasanya banyak kendaraan. Setelah kawasan Sembayat tadi, kita di sini juga harus hati-hati, ada pertigaan Betoyo. Pertigaan Betoyo ini tepatnya. Nah, kalau ke kanan ini arah Betoyo, kayak lanjut lagi ke arah Kota Lamongan, bisa lewat sini. Ini masih jalur Pantura, yaitu Lamongan, Gresik, Surabaya. Di sini kawasan industri lur. Jadi banyak pabrik, banyak industri. Ini termasuk peleburan baja. Di sini
banyak tambak juga, tapi kelihatannya sekarang yang mulai dominan adalah kawasan industrinya. Di depan kita nanti ada kawasan pergudangan. Jadi tepi kanan kiri jalan ini sudah mulai tumbuh segar kawasan pergudangan. Sampai intinya kita mengenal kawasan JP yang mungkin kita mengenal kemarin dipromosikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwa kawasan terbesar nanti, kawasan industri terbesar untuk smelter itu nanti di kawasan JP ini. Jadi untuk smelternya Freeport terbesar di Indonesia nanti tempatnya di JP ini. Ini dari lokasi saat ini kurang lebih 3 kilo kita akan melewatinya kawasan JP. Nah, ini suasananya lur, sulit nyalip karena padat. Nah, ini nyoba nyalip karena walaupun ada sedikit pelanggan, ini sopir saya ini garis lurus dimasukkan saja. Ini kalau kita bicara rambu-rambu sudah tilang. Tapi karena juga situasional nggak sabar, padat, banyak mobil, dan bisanya terobos-terobos begini, ya saya maklum, saya diam saja. Sebetulnya sopirnya ini banyak pelanggaran. Nah, ini contoh, ini kan garis lurus, ini mau nyalip saja, padahal ini sebetulnya berbahaya. Jangan dicontoh kawan. Ini nah, ini contoh kelakuan sopir saya ini. Rute dilihat loh ya, lurus, marka lurus loh, diterjang aja. Ini namanya, ini Pak Eko ini. Nah, ini kadang-kadang sudah saya ingatkan, ini termasuk tidak tertib lalu lintas, tapi ya saya hanya penumpang, bisanya hanya obrak-obrak saja, mengomentari. ya, terima kasih. Maklum kalau diingatkan jadi ngamuknya, jadi ya saya nurut aja. Nah, inilah kawasan JP itu loh. Ini kawasan pelabuhan smelter dari PT Freeport di daerah sini. Jadi yang kemarin di launching Bapak Presiden Jokowi daerah sini itu. Kita harus hati-hati jalur sini karena jalur padat, mobil menyeberang ke kawasan JP. Jadi sering terjadi insiden laka di sini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita harus hati-hati karena ini juga termasuk jalan nyerong atau menikung. Ini biasanya sopir saya itu kalau sini terobos saja. Saya nggak tahu dulu cari SIM-nya di mana, saya kurang tahu. Jadi canggih sekarang sopirnya. Nah, ini sopirnya ini. Tapi canggih nih. Senangnya zigzag. Nah, ya kan? Sebetulnya harus tertib. Kita melewati jalan raya itu tertib untuk keselamatan kita khususnya dan keselamatan orang lain umumnya. Makanya himbauan saya tetap taati tertib lalu lintas. Semoga kita selamat sampai tujuan dan pulang ke rumah dengan selamat. Begitu kawan. Ini masih lanjut ke arah Gresik. Masih tetap seperti tadi, padat merayap, ngeremet, kecepatan masih hanya sekitar 10-20. Dan saya akhiri sekian. Nanti saya akan mereview dari Manyar ke arah Surabaya. Wassalam.